Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Firstly, let's thank to Allah who has given us His mercies and blessing till we can finish our task without any troubles and obstacles. Secondly, salawat and salam we always send to our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to the lightness, that is Adin of Islam. Now, we from postgraduate program, Sharia Economic Program, Department of State Institute of Islamic Studies, IAIN Jember, will try to explain about the Maqasidus Syariah according to Umar Caprator and how their implementation in the Islamic country in the world. For the first, we know that every activities must contain a purpose in it, like this in Sharia. Maqasid Sharia, when interpreted linguistically, is the goal of Sharia. The main objective of the Sharia is to realize that the benefit for humanity both in the world and their hereafter. This goal was agreed upon by the scholar because there is not a single provision in Sharia that does not aim to protect the maslahah. There are sizable differences of opinion about the constitutes real well-being, and the strategies will be used to realize and maintain it. The Enlightenment movement of the 17th and 18th centuries has influenced almost all societies throughout the world to a different degree by their secular and materialist world views. As a result, the main measure of development is an increasing in income and wealth. It different in Islamic worldview about well-being. Al-Ghazali state that place a great emphasis on protecting the five maqasid. The first is faith or deen, the second is human self or nafs, the third is intelligence or akal, the fourth is posterity or nasal, and the fifth is wealth or mal. Therefore, while these five can be considered primary or al-asliyah, the others can be referred to as their corollary or tabi'ah. The realization of natural maqasid is also very necessary because the realization of primary maqasid may be difficult without this. The generally accepted principle of fiqh is that means enjoy the same legal status as maqasids. Fakhruddin Ar-Razi, the state a prominent jurist who wrote about the 100 years after Al-Ghazali's opinion about the five maqasid, gave man or nafs in the first placement.
This seems more logical in a discussion of sustainable development for the simple reason that humans, as the Khalifah of Allah Subhanahu wa Ta'ala, are the ultimate goal and means of development. The conclusion is that the Maqasidus Syariah is a concept for knowing wisdom or value and target of Syara, which is explicit and implied in the Quran and Sunnah, which is determined by Allah toward the man as for the ultimate goal of the law is one, namely maslahah or goodness and welfare of mankind both in the world with muamalah and hereafter with akidah and worship. While the way to achieve this benefit, human must meet the needs of daruriyat or primary needs and perfect needs of hajiyat or secondary needs and tahsiniyat or kamaliyat or tertiary needs. There are four members in this group. The fourth is Dianiza Aroda, the second is Kurniawan Ramadhani, the third is Siti Masuda, the fourth is Faizal, Ahmad Faizal. Okay, stay tuned and the first place, according to Umar Chapra, thought like Ar-Razi that stated the placement of Maqasidus Syariah started by nafs. It is different from Al-Ghazali's opinion. Umar Chapra had the same opinion with Ar-Razi, which the first purpose of Syariah development is hifdun nafs or invigorating human self. It is a human fitrah to fulfill their needs, so hopefully can be increasing moral, physical, intellectual, and technology to the next generation. It must be done for fulfilling a basic need, which is not only to increasing their well-being, but also can be brought themselves as a Khalifah of Allah in the world. One important thing about the human needs is dignity, self-respect, human brotherhood, and social equality. This is the first need for invigoration of the human self. Every human was born in the world had been given the higher dignity and self-respect by Allah Subhanahu wa Ta'ala as a Khalifah, as a representative of God. It is also about the human brotherhood and social equality. According to the Quran, stated that Allah gives equality for human without seeing race, color, skin, gender, and also ages. We have rights because our dignities and our self-respect, but every human must do their obligation as a limited freedom of each human right. If it carried out optimally, then the harmonization of life will proceed dynamically. Justice will also arise because every human being knows the limits. This justice is a second requirement. Ibn Khaldun firmly stated that a country could not develop without justice. However, it is not possible to ensure justice without adhering to certain rules of conduct by all societies. This rule are called moral value in Islamic economic worldview. So some of these value are honesty, fairness, punctuality, awareness, perseverance, independence, tolerance, humility, austerity, respect to the parents, teacher, sympathy, and concern from the poor, disabled, and oppressed, and also attention.
The values applied are part of the third reinforcement, namely improving the spiritual and moral uplift. Communities or societies can apply positive value that can support the justice of their leaders, of their governance. Faithful adherence to these values can lead mutual trust and friendly relations between society and motivate them to fulfill their mutual obligations to and help one another. There be promoting family and social solidarity, tolerance, and peaceful coexistences. This will lead to an increase to social capital, which is needed to improve efficiency and equality, and consequently and accelerate development and human well-being. The impact will be felt by increasingly safe life of the nation. The need for property and the honor of every human being will be increasingly valued and by others. This is the fourth need of invigorating or in strengthening, self-strengthening by Umesh Chakra. Security, property, and respect and honor, the honor will make a social life of the community peaceful and comfortable, so that every social, economic, and political activity will be freedom. Not in the sense of being free as freely as possible by returning to the limits of compliance with governance rules and the right of others. This freedom must be supported by equality education, the sixth requirement, so the existing freedom does not get off the track. Besides, proper education will also support good governance, the seventh requirement, following ethic and moral value that have been adhered to together year line. When good governance, it will have a good impact on all lines. As we know, each country's control of the captain lies in the government of the country itself, although it cannot be denied that each country is still trying to continue to improve its governance, including in Indonesia especially. Good governance will focus on development of its society, its people, including from meeting basic needs. For example, every country does not want its people to be on poverty line. Moreover, even in Islam don't allow to be a poor, to human be a poor. Human that live must work and work. It is a ninth requirement. To meet their needs in the world, Islam also does not teach the monasticism that it means humans follow understanding that do not want to meet their needs in the world just because they want to a good afterlife. Islam teach both of them must balance in the world and hereafter. On the other hand, it is undeniable that poverty is still found in each country. Therefore, existing of Islamic instruments like such as zakah, infak, sadaqah, alms, or endowment or awqaf need to be implemented to maximize equitable distribution of wealth and reduce the poverty. Another needs that must be met to strengthen themselves is marriage. This is the 11th requirement. The purpose of this is not only to satisfy
sexual desires, but also to have a partner in a pleasant life, to find peace and comfort with one another through mutual care, affection, and kindness. The purpose of this, the affection of and caring relationship between husband and wife with each, not only for the loving care, but also care of the future generation, but also for the development and survival of the community itself. A good relationship between husband and wife and loving attention to children by both parents cannot lead to the fulfillment of the 12 needs of the human personality, which is family and social solidarity. It is hoped that the fulfillment of all the 12 needs of human personality will create a supportive environment for the fulfillment of the 13 needs of the human personality, which minimizes of crime and anomaly. If all 13 major needs are met, one can expect that the 14th mental and peaceful need will also be met. This satisfaction of all these needs must be together have a positive effect not only on human being but also in intelligence, healthy, and wealth, on faith by creating a more pleasant environment for better understanding and implementation. This must go a long way in promoting sustainable development in all sectors of society, the economy, and the government. Lalu bagaimana penerapannya di Indonesia? Seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu negara berkembang yang penduduknya mayoritas adalah umat muslim. Jadi yang pertama, bagaimana dignity, self-respect, human brotherhood, and social equality bisa diterapkan di Indonesia atau telah diterapkan di Indonesia. Kehormatan, harga diri, persaudaraan, dan kesetaraan sosial ini sangat didukung menurut pandangan saya pribadi dan beberapa didukung oleh artikel-artikel yang telah menjelaskan hal tersebut. Jadi setiap orang yang lahir di dunia memiliki kehormatan dan harga diri. Hal itu merupakan fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini didukung oleh pemerintah dengan adanya apa? Adanya undang-undang hak asasi manusia. Lalu bagaimana dengan persaudaraan dan kesetaraan sosial? Jadi di Indonesia ini seperti yang kita tahu bahwa penduduknya terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya, dan berbagai bahasa, namun tetap dalam satu persaudaraan, yaitu Indonesia. Kemudian terkait dengan kesetaraan, semua penduduk memiliki kesetaraan dalam akses segala hal, misal akses fasilitas umum. Namun memang pada penerapannya hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia, kemudian persaudaraan ataupun kesetaraan sosial masih menjadi PR oleh pemerintah supaya memang benar-benar diterapkan secara maksimal, karena memang masih banyak isu-isu atau masalah yang muncul karena ketidaksesuaian penerapannya. Kemudian yang kedua adalah justice. Apakah di Indonesia justice telah dimaksimalkan dalam hal penerapannya? Saya kira semua negara masih dalam tataran belum sempurna. Semua negara masih terus mengimprovisasi, terus mencoba, terus memperbaiki segala aturan dan tata kelola pemerintahnya, termasuk dalam hal keadilan. Namun kita bisa mengapresiasi bahwa setiap upaya atau setiap program yang dijalankan oleh pemerintah untuk semata-mata untuk masyarakat. Misalnya saja membuat peraturan perundang-undangan, kemudian memberi hukuman atau reward kepada masyarakat yang melanggar hukum atau berprestasi. Meski juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada saja oknum yang menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kekuasaannya, dan isu-isu yang masih tetap muncul adalah
hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini menjadi koreksi untuk pemerintah sebagai lembaga eksekutif, lembaga pengawasan yang atau lembaga lain yang bersangkutan yang kemudian seharusnya secara tegas mampu mengaplikasikan aturan-aturan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah spiritual dan moral uplift. Di Indonesia memang sudah banyak menjamur pendidikan keislaman, pendidikan keagamaan, baik itu formal atau informal, yang ada di masyarakat, yang bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan keagamaan. Misal saja dalam bentuk pengajian, madrasah diniyah, kemudian boarding school, dan bentuk-bentuk pendidikan informal lainnya. Nah, meskipun masih dalam pertanyaan besar bahwa seperti apa spiritual dan moral yang sesuai dengan Islam, yang benar-benar sesuai dengan Islam, atau seperti apa indikatorisasi peningkatan spiritual dan moral masyarakat yang memang dibutuhkan oleh negara kita. Jika dibandingkan dengan negara lain, memang lebih menjamur di Indonesia. Misal saja di Arab Saudi yang bahkan sedikit sekali pengajian ataupun pendidikan keagamaan yang menjamur seperti di Indonesia. Yang keempat adalah security of life, property and halal. Nah, kebutuhan akan keamanan, perumahan dan kehormatan telah banyak didukung oleh pemerintah. Misal saja dengan adanya lembaga keamanan nasional, dan juga ada inisiatif dari warga terkait dengan LBKHI, LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kemudian adanya perumahan yang kemudian dipermudah, dan kehormatan tadi yang telah disampaikan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak asasi manusia. Kemudian yang kelima adalah freedom. Di Indonesia, seperti indikator pertama tadi, yang telah menjadi fitrah, Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk bebas mengekspresikan apa yang telah menjadi hak-haknya. Namun yang bebas di sini bukan berarti bebas-bebasnya. Ada hak-hak orang lain yang menjadi batasan untuk mereka berekspresi, untuk masyarakat berekspresi, dan ada juga aturan atau norma-norma masyarakat yang harus ditaati. Kemudian yang keenam adalah education. Nah, bagian ini menjadi bagian yang akan menjadi bagian dari hifdzul aql. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, yang memberi pencerahan kepada masyarakatnya untuk mampu berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pendidikan di Indonesia ini telah dilaksanakan secara maksimal dan dapat diakses oleh semua pihak? Jadi sampai saat ini memang semua bidang pendidikan, baik formal, informal, ataupun yang menjadi tugas dari pemerintah adalah terus melakukan perbaikan dan perbaikan. Kemudian yang ketujuh adalah good governance. Jadi tata kelola pemerintah yang baik juga akan mendukung pemeliharaan diri dari tiap-tiap masyarakatnya. Karena setiap regulasi yang diterapkan atau yang telah dibuat akan dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat dan dari rakyat. Namun pada kenyataannya seperti yang kita tahu bahwa masih ada saja para oknum yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengelabui tanda kutip masyarakat dengan masih melakukannya kolusi dan nepotisme. Kemudian yang kedelapan adalah need fulfillment. Nah, pemenuhan kebutuhan ini telah menjadi aktivitas dasar yang harus dilakukan oleh semua masyarakat, baik itu yang didukung oleh pemerintah ataupun memang murni dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketahanan pangan yang ada di Indonesia telah menjadi salah satu fokus dari program pemerintah itu sendiri. Lalu, apakah semua masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Seperti yang kita tahu, kemiskinan di semua negara masih tetap ada. Jadi, data terakhir yang ada di Indonesia ini, angka kemiskinannya mengalami penurunan. Data BPS
menyatakan bahwa sebesar 0,19% dari Maret 2009 ke September 2019, Maret 2019 ke September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Kemudian yang ke-9 adalah employment and self-employment. Jadi akhir-akhir ini muncul beberapa isu terkait dengan susahnya mencari lapangan pekerjaan. Yang menarik adalah pekerjaan yang dimaksud hanya pekerjaan yang ada di sektor formal saja. Padahal banyak sektor informal yang masih terbuka lebar. Misal kewirausahaan yang memang masih terbuka luas, tergantung dari inovasi dan motivasi setiap orang pelaku usaha, stakeholder dan shareholdernya. Hanya saja memang butuh pendampingan dari lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang mumpuni. Misal, sampai saat ini pemerintah juga masih menerapkan program-program pelatihan kerja, misal di Balai Latihan Kerja atau pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga atau NGO, non-governance organization, juga telah banyak dilakukan. Tergantung dari individu masing-masing bagaimana mereka menjemput bola dan tidak hanya menunggu dari program-program pemerintah saja. Kemudian yang ke-10 adalah equitable distribution of income and wealth. Isu ini menjadi hot issue yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak bahwa kemerataan distribusi akan kekayaan, yang kaya dengan yang miskin, pemerataan pendapatan ini memang masih menjadi salah satu titik tekan kritikan masyarakat kepada pemerintah. Padahal seperti yang kita tahu, salah satu lembaga pemerintah yang telah sukses mengelola instrumen Islam adalah Basnas misalnya, telah menerima penghargaan karena tata kelola instrumen Islam, zakat dan sedekah. Zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ini telah menerima beberapa penghargaan. Namun memang pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah yang juga membutuhkan hadirnya Basnas di daerah mereka, hadirnya instrumen Islam yang memang benar-benar diterapkan di semua wilayah seperti itu. Bukan hanya zakat, tetapi juga instrumen lain yang memang dibutuhkan oleh suatu daerah. Kemudian yang ke-11 adalah marriage, prata and upbringing. Ini juga berkaitan dengan family and social solidarity. Saya pribadi sangat apresiatif kepada pemerintah khususnya atau inisiatif dari warga negara yang kemudian concern untuk sering melakukan pendidikan pranikah atau pendidikan parenting untuk keluarga-keluarga atau orang-orang yang ingin menikah atau keluarga yang ingin memiliki turunan. Nah, ini mendukung pemeliharaan diri untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan yang akan berdampak baik ke minimization of crime and anomie dan menciptakan mental peace dan happiness. Minimalisasi kejahatan atau kriminalitas dan anomie yang ada dan juga bisa menciptakan mental peace dan happiness, kedamaian mental. Ke-14 indikator tadi jika dilaksanakan atau diaplikasikan secara optimal dan maksimal, maka akan benar-benar menunjukkan hasil yang memang diharapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan aturan-aturan Islam atau syariat Islam. Nah, jika semua dimaksimalkan, maka juga akan berdampak positif pada penguatan agama, penguatan kekayaan, dan juga penguatan keturunan. Dan pada akhirnya falah akan dicapai. Demikian mungkin terkait dengan hifdun nafs. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri saya
kami di dunia ekonomi pembangunan Islam yang untuk waktunya hari ini kami diberi tugas UTS untuk memahami beberapa jurnal ataupun teori mengenai pembangunan ekonomi Islam dan kelompok kami mendapat pemahaman Al-Fatihah. Dan saya punya Ramadhani dengan NIM 0839219 mendapat figur dengan skema keimanan dalam makosid syariah pemikiran Majapahit. Bahkan saya pada artikel lain, saya pada buku ekonomi pembangunan ekonomi secara makroekonomi syariah. Banyak artikel banyak yang bertanya bahasanya kenapa harus mengedepankan mengenai keagamaan atau keislaman. Jawabannya adalah norma-norma agama ataupun nilai keagamaan yang terdapat pada suatu artikel yang saya baca adalah dari artikel yang terdapat di jurnal yang diberikan oleh Umul Maram. Banyak semua orientasi dari perilaku pembangunan kekayaan, peran negara, peran lingkungan, politik, sosial, budaya, ekonomi. Kita tengahnya adalah pusatnya adalah orientasi ibadah atau dalam pemuhatannya adalah kekuatan keimanan. Nah, ini saya mencoba menjabarkan yang apa itu keimanan itu. Pertanyaan pertama mungkin muncul dalam membaca tentang mengamal iman telah segera ditempatkan di dalam diri manusia. Ini menjawab bahwasanya dalam ajaran Islam itu berbeda dengan ajaran yang ada di liberalisme, sekulerisme, dengan fakta demikian. Bahwa jika manusia adalah tujuan sarana pembangunan, maka reformasi mereka serta kesejahteraan harus diberikan yang paling utama. Satu, mengedepankan nilai keagamaan untuk mencakup semuanya. Pembangunan dan reformasi dalam Islam itu harus mengedepankan semuanya dengan nilai keagamaan untuk mencakup semuanya. Dari nilai keagamaan itulah kita bisa menerapkan nilai keagamaan yang lain dalam kehidupan perilaku kita, sosial politik kita, pendidikan kita, peran negara, memimpin negara untuk mengelola negaranya bagaimana sebagai peran negara yang baik. Begitu. Dalam dunia ini telah diatur bagaimana kita untuk hidup, bagaimana kita untuk berpolitik, ekonomi, berbudaya, bersosial toleransi, memberi keadilan kepada sesama. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 14 sampai 15 dan surah ke-91 ayat 9 sampai 10.
teori di atas dibenarkan oleh pendapat ONB dan Durant yang menyampaikan bahwasanya peningkatan moral dan solidaritas individual dengan individu yang lain adalah rasa kepercayaan dan utama mempercayai adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ONB menegaskan bahwa agama cenderung mempercepat daripada menghancurkan rasa kewajiban sosial. Bahasanya teori ONB ini bisa disebutkan bahasanya hubungan manusia itu memiliki dua hubungan sosial dan hubungan ibadah. Bikin ibadah yang bikin muamalah begitu. Tanpa bantuan keimanan, kita tidak bisa membangun solidaritas yang tinggi antar sesama. Untuk membentuk solidaritas yang didukung dari saling toleransi, saling adil dan memberi keadilan yang pasti adalah nilai keimanan. Dalam pandangan Islam, Allah telah melakukan dan memberi kita petunjuk dalam Al-Quran dan hadis untuk hidup di dunia ini dan memberi pesan kepada kita melalui motivasi, yaitu Nabi Muhammad yang telah memberikan kita pedoman Al-Quran dan hadis dengan memperkuat keimanan kita untuk memenuhi solidaritas tersebut dan berbuat baik di dunia. Moralitas sosial bagaimana dalam Al-Quran dan pendapat saya menyatakan dia mengatakan bahwa moralitas sosial tergantung dari standar yang disepakati bersama dan kondisi yang bisa diterima sebagai aksiomatik sehingga sulit untuk dibicarakan dan bahwa kecuali di dalam kasus jumlah kelompok kecil biar luar biasa moralnya tidak pernah dipisahkan dari agama dan seluruh sejarah umat manusia. Jadi nilai moralitas masih terkait dan berbaur antara agama dan sejarah pembentukan manusia. Contoh, sebelum ada Islam di dunia, ada kehidupan manusia di dunia, ada kehidupan manusia purba. Berjalan waktu di Indonesia sendiri ada agama animisme, dinamisme, perkembangan agama Hindu Buddha, maksudnya agama yang lain berkembang hingga adalah agama Islam. Itulah yang menyebabkan studi historis dari nilai keagamaan, keimanan tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Karena boleh lagi sejarah penciptaan manusia itu sendiri bagaimana. Bagaimana iman bisa memberi motivasi pada kita? Dalam perspektif jangka panjang,
kepentingan pribadi bersama dengan penanggung-jawaban ini individu dan Yang Maha Kuasa ialah dimensi dari kepentingan yang melibatkan beberapa aspek politik, budaya, ekonomi begitu. Nilai-nilai Islam saat ini yang bisa memotivasi dan menggambarkan semua motivasi dari Al-Quran bisa menjawab penelitian dengan teknologi yang ada pada zaman ini. Gitu. Ini saya bacakan contohnya. Dalam berwirausaha juga bisa diterapkan bagaimana nilai-nilai keislaman itu bisa memotivasi untuk menciptakan ilmu baru, yaitu pembiayaan secara syariah pada masyarakat. Seperti itu. Dalam nilai keimanan terdiri dari nilai ketuhanan atau tauhid, kekhilafan manusiaan, sejarah dan nilai ukhrawi atau akhirat. Di mana nilai ketuhanan dapat dikaji dalam ketakwaan. Dari ini kita beribadah bagaimana menyikapinya. Yang kemanusiaan adalah hubungan manusia dan manusia atau bermuamalah. Akhirat itu hanya dengan nilai tauhid Tuhan. Nilai-nilai yang berlaku bisa memberi atau mendidik pada motivasi yang tepat dan meningkatkan moral dan materi. Dari beberapa nilai-nilai dan norma-norma perilaku bisa diterapkan seperti nilai keadilan, kebebasan, keamanan hidup, mengelola benda dan kehormatan kejujuran, menemukan semua kewajiban ekonomi dan politik, kesabaran, menghemat angka dan toleransi saling berbunyi, penghapusan kemiskinan, memenuhi kebutuhan semua dan kesempurnaan orang yang berwirausaha begitu. Jadi dengan keislaman bisa menciptakan distribusi merata dan persaudaraan. Ini distribusi merata seperti Islam ini, pembangunan Islam itu zakat. Bagaimana kita memberi zakat kepada orang-orang, zakat mal, fitrah, zakat pertanian dan lain-lain ini juga. Peran negara yang baik bisa menimbulkan pemerintahan yang baik, dan semuanya mencapai kesejahteraan dan semua falah. Yang dari falah itu adalah menimbulkan masalah. Karena tauhid, wakil manusia, khalifah, bimbingan yang diberikan oleh Tuhan. Lihat, ada Rasul. Ini akhir. Agama Islam adalah agama membentuk lingkungan yang kondusif bagi kebenaran, pengetahuan, keluarga dan solidaritas sosial, dan promosi
kan sikap saling peduli tentang kebersamaan antara individu ataupun toleransi antara sama begitu. Nilai-nilai Islam yang memotivasi keduanya menjadi titik temu adalah bagaimana kita bisa menyikapi keadilan atau pemerataan distribusi itu zakat Ramadan, sedekah Ramadan dan lain sebagainya itu. Dan ada yang tidak mematuhi adalah mereka yang melanggar menurut Amir adalah memiliki nahi mungkar adalah bagian dari sistem Islam untuk menciptakan lingkungan seperti yang ada ini. Keberadaan lingkungan yang kondusif dalam Islam dapat membantu mengingatkan kualitas yang diinginkan pada hidup individu dan mengekang kejahatan untuk ditimbulkan dalam suatu lingkungan yang kondusif. Orientasi yang diperlukan dalam individu, keluarga, dan perusahaan untuk mewujudkan ekonomi makro kemanusiaan tujuan ini menggantung di udara dan dukungan. Dengan demikian tujuan kemanusiaan dari ekonomi makro tidak selaras dengan ekonomi mikro sebagai akibat dari tekanan yang berlebihan dan menarik pada individualisme. Peran negara, iman juga bisa membantu mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam peran negara terdapat dalam Al-Quran surat 62. Al-Quran yang bisa memberi nilai-nilai tidak bisa dengan sendirinya. Dalam aspek syariah, peran negara itu dianjurkan negara harus mencoba melakukan tugas dengan cara tidak otoriter, mengekang kebebasan individu atau melawan sikap-sikap pluralisme, liberalisme begitu. Negara harus bisa menerapkan pemerintahan yang arif, adil, bijaksana dan jujur dalam mengembang atau memerankan sebagai pimpinan negara. Semakin besar seseorang jika menerapkan nilai Islam atas kemampuannya sendiri, lembaga-lembaga sosial ekonomi, peradilan dan keuangan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang tepat untuk merealisasikan tatanan sosial ekonomi yang adil dalam negara. Dalam negara-negara Muslim, contoh di Arab Saudi, Pakistan, mereka sudah menerapkan beberapa aturan untuk menyikapi peran negara atau pemimpin negara tidak menjalankan tugasnya secara baik. Dalam hal ini, peran negara sangat penting untuk bisa memberi kesetaraan ekonomi, sosial, dan berpendapat. Hal ini di Indonesia telah diterapkan oleh beberapa tokoh-tokoh seperti Gus Dur yang telah memberi kebebasan pada semua etnis, agama,
Ini adalah sikap toleransi bukan negara, memberi kebebasan wartawan untuk mengekspos media dan memberi kebebasan orang manapun untuk berpendapat dalam suatu forum. Nah, itu juga bukan negara di situ. Dan Gus Dur telah menyatakan bahwa diteruskan oleh penerusnya Pak Jokowi yang telah menerapkan ekonomi kerakyatan. Dan harus dijelaskan bagaimana keadaan kesejahteraan rakyat dalam ekonomi di negara. Jadi bukan kepala negara, Anda presiden, pemimpin negara, sangat penting untuk bersifat adil dengan tujuannya mencapai pahala kesejahteraan di mata Allah secara akhirat dan ukhrawi, dan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakatnya, begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dianiza Atroda, ID number 08392190005. Now I wanted to try explain about the Hifdul Aql or enrichment of intellect according to Umar Chaprato. Intellectual is the distinguishing characteristics of human and needs to be enrichment continuously to improve individual knowledge and technology base and to advance human development and well-being. The emphasis given to the role of faith in realizing the vision of Islamic development does not always mean a decrease in intelligence. This vigorous revelation and reason, such as one's heart and mind, and both have an important role in human life. Neither of this can be nullified if optimal human well-being is to be realized. It is faith that gives a right direction for intelligence. Without the guidance of faith, the intellect can lead to more and more ways of deceiving and exploiting people and creating weapons of mass destruction. However, while intelligence requires the guidance from faith to serve mankind successfully, the change in socio-economic and intellectual environment to develop types of technology that can accelerate regardless of the scarcity of resources and to play important role in the realization of the maqasid. Therefore, as stated earlier, reason and reflection are important and interdependent. Its harmonious use can lead to the development of types of knowledge and technology that can promote real human welfare and not destruction. Emphasize on maqasid not only on the latter in the interpretation of the text must help not only restore the apparent sparkle of Islamic teaching, but also in reducing prevailing dissents and conflict, fanatism, intolerance, and undue emphasis on appearance. However, the complementary of harmonious role of intellectual and revelation is not possible without creating in Muslim countries an education system that combines the teaching of modern science with religious science and trains students to think, analyze, and interpret the text in a manner rational. In these countries, maqasid lie to restore Islamic dynamism and enable it to face the challenges of modern life. Education and research must be of a high quality if they are to serve the purpose of accelerating moral, material, and technological development of Muslim societies. This goal can remain a major hope if adequate research facilities and library are not provided. There is no freedom of thought and expression. Creative work is not rewarded properly,
and appointment and promotion are based on connection and legal, not based on assignment and contribution made to public. The lack of financial and also financial resources may tend to be barrier to promoting high quality education. However, if education, research, and technological progress are deemed essential for development, corruption must be minimized and resources must be exploited wherever possible. Ada 3 hal penting yang menjadi titik tekan dalam penguatan akal. Yang pertama adalah tersedianya pendidikan yang berkualitas yang juga disinergikan dengan pendidikan agama. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian dan tersedianya fasilitas yang mendukung, fasilitas pendidikan yang mendukung untuk pengembangan intelektual. Kemudian yang ketiga adalah reward untuk prestasi yang telah dicapai guna memotivasi perkembangan pendidikan yang lebih baik lagi. Lalu apakah Indonesia telah mencapainya? Tersebarnya penduduk dan wilayah Indonesia menjadi pekerjaan rumah pemerintah guna mendukung terciptanya pemeliharaan akal setiap masyarakatnya. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang harus diperbaiki. Isu terkait dengan kurikulum antara lembaga pendidikan keagamaan ataupun lembaga pendidikan umum, kemudian pengukuran pendidikan secara nasional, fasilitas-fasilitas pendidikan yang kurang layak di daerah pedesaan, dan masih banyak lagi. Hal itu benar-benar menjadi kebutuhan dasar akan pendidikan oleh masyarakat. Dan lagi terkait dengan riset Indonesia, persentase risetnya dibilang cukup rendah. Dari 100 negara, Indonesia peringkat ke-85. Akibatnya inovasi akan tersendat dan penghargaan kepada warga negara yang berprestasi pun juga dibilang cukup minim. Jadi itu yang menjadi kendala Indonesia sebagai negara berkembang ataupun negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, ini masih pendidikannya dikatakan kurang. Mungkin ke depan pemerintah ataupun masyarakat bisa berinisiatif atau memilih program-program yang memang mendukung adanya pendidikan yang berkualitas supaya penguatan terhadap akal, penguatan terhadap intelektualitas masyarakat didukung penuh dan memang jelas arahnya kemana dan kualitasnya juga jelas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masudah, NIM 0839219011. Di sini saya akan menjelaskan tentang hifdun nas atau menjaga keturunan. Tidak ada peradaban yang dapat bertahan jika generasi penerusnya berkualitas rendah, baik secara spiritual, fisik maupun mental. Oleh karena itu, diperlukan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan dalam menjaga atau memelihara keturunan. Yang pertama, menjaga keilmuan, moral, dan pembangunan intelektual. Yang kedua, menjaga perkawinan dan integritas keluarga. Dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, lingkungan bersih dan sehat. Dan yang kelima, bebas dari rasa takut, konflik, dan rasa tidak aman. Yang pertama yaitu menjaga keilmuan, moral, dan pembangunan intelektual. Untuk menjadi generasi yang mampu menjawab tantangan zaman, diperlukan menanamkan pada diri mereka semua kualitas karakter yang baik. Mereka harus belajar sejak kecil untuk menjadi jujur, teliti, tepat waktu, dan menghormati orang lain. Yang kedua, pernikahan dan integritas keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keturunan mereka. Karena keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Jika keluarga gagal menanamkan kualitas karakter yang baik, maka mereka tidak dapat menjadi panutan bagi anak-anak mereka.
Dan yang ketiga yaitu kebutuhan hidup yang terpenuhi. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan. Misalnya, pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan, sehingga mereka sehat secara fisik dan mental, serta mampu memainkan peran mereka secara efektif dalam masyarakat. Yang keempat, lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat dan perawatan medis yang sempurna memungkinkan mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan sehat. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu bebas dari rasa takut, konflik, dan rasa tidak aman. Untuk menjaga keturunan kita, salah satu caranya adalah dengan mengadopsi kebijakan toleransi dan konsistensi damai. Semua yang saya jelaskan tadi merupakan cara yang dapat diterapkan untuk mempertahankan keturunan atau hibdun-nas. Dari kelima cara itu bisa berdampak lain bagi mereka agar dapat mempertahankan diri, iman, akal, dan mempertahankan kekayaan, sehingga pada akhirnya dapat membangun kelangsungan hidup mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai pengembangan dan juga perluasan kekayaan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi dalam konsep Islam yaitu dengan terciptanya keadilan pendistribusian kekayaan, sehingga tercapainya dalam sebuah pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi masing-masing individu masyarakat sebagai jaminan pemeliharaan maqasidus syariah. Selanjutnya, Umar Chapra telah memberi sebuah skema terkait mengenai pengembangan dan juga perluasan kekayaan. Di sini ada poin-poin yang penting yang harus diperhatikan. Ada beberapa aspek yang mana di situ harus mendukung dalam upaya untuk terjadinya tujuan akhir, yaitu yang biasa kita sebut sebagai falah. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan juga meningkatkan kualitas teknologi dan juga manajemen. Ini harus terus selalu ditingkatkan guna untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu terkait mengenai keamanan hidup, harta benda, dan juga kehormatan. Peningkatan keamanan harta dengan mendistribusikan harta dengan secara adil, maka di situ akan memenuhi kebutuhan individu masing-masing. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang bagus. Pemerintahan yang bagus di sini dimaksudkan dalam hal ini pemerintah harus berperan baik, dalam artian harus bisa memaksimalkan penghimpunan dana yang ada, seperti halnya pengoptimalan dana zakat, pengoptimalisasian harta wakaf, infak, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu kebebasan dalam usaha. Di sini yang harus kita pahami terkait mengenai kebebasan dalam berusaha, yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat miskin, yang mana supaya mereka bisa keluar dari kemiskinannya sendiri, sehingga kebebasan dalam berusaha ini bisa terwujudkan oleh mereka-mereka yang kurang membutuhkan. Yang mana di sini pemerintah juga harus memberdayakan keuangan mikro, yang mana di situ untuk supaya masyarakat miskin itu bisa leluasa untuk melakukan sebuah usaha.
Selanjutnya yaitu kesempatan kerja dan juga kerja mandiri. Dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan juga memberikan fasilitas berupa ilmu terkait mengenai skill dalam bekerja, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna untuk menumbuhkan atau bisa untuk membantu supaya terjadinya pembangunan ekonomi Islam. Apabila aspek-aspek yang telah disebutkan tadi dipenuhi, maka akan mengakibatkan atau akan mewujudkan yang pertama penghapusan kemiskinan. Apabila kelima aspek tadi dilaksanakan, maka akan memunculkan salah satunya yaitu penghapusan kemiskinan, juga untuk pemenuhan individu setiap masing-masing masyarakat, dan juga pendistribusian yang adil. Semangat menabung juga pasti akan muncul ketika kelima aspek itu nanti diterapkan. Juga terwujudnya solidaritas dan juga rasa saling percaya. Di sini solidaritas sangatlah perlu diwujudkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup dengan tanpa adanya solidaritas terhadap masyarakat sekitar, sehingga kita tidak bisa hidup sendirian, tetapi kita harus saling gotong royong dalam rangka membangun sebuah tujuan yang sama. Sekaligus terakhir, yaitu yang menjadi catatan penting, yaitu menurut Umar Jafra, di sini beliau mengatakan bahwasanya tingkat keimanan yang sangat berperan dalam menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena disinilah tingkat keimanan seseorang itu sangat diuji, karena seseorang itu juga memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri, kewajiban dirinya sendiri terhadap Tuhan, dan juga kewajiban dirinya sendiri antar sesama masyarakat, sehingga disinilah terjadinya solidaritas antar masyarakat. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.